Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bootcamp Dasar-Dasar Penting dalam Penyutradaraan Video. Kembali lagi bersama saya Haris ya. Kita akan melanjutkan pertemuan ke-7. Di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang penyutradaraan praktisi, yaitu pasca produksi. Jadi kemarin kita sudah membahas praproduksi dan masa produksi, sekarang ke pasca produksi. Di sini sudah ada studi kasus. Nah, di sini ada dua gambar yang saya tampilkan ya. Jadi sebenarnya kalau untuk pasca produksi ini itu tidak jauh-jauh dari sebuah editing dan juga promosi pastinya. Nah, di sini ada salah satu film yang menjadi box office juga, yaitu ada Deadpool ya. Di sini Deadpool diedit menggunakan Adobe Premiere ya. Memang Adobe Premiere ini adalah salah satu aplikasi andalan bagi para PH-PH. Jadi tidak hanya Deadpool ya, mungkin film-film Indonesia lain pun juga banyak. Tapi selain Adobe Premiere, biasanya para PH itu juga menggunakan aplikasi Avid. Ya, kenapa menggunakan aplikasi Avid? Mungkin karena itu lebih ringan juga dan juga lebih mudah digunakan. Lalu sebelahnya ada poster. Jadi selain mengedit video, di pasca produksi itu disiapkan juga posternya. Nah, untuk poster sendiri itu sudah ada divisi marketingnya. Jadi sutradara itu kemungkinan besar akan lebih banyak berkecimpung di hal editing. Di editing film itu biasanya sutradara itu ikut untuk menentukan quality checknya, apakah dari scene per scene itu sudah benar atau belum. Begitu juga untuk poster itu biasanya juga didirect ya oleh tim dan juga pastinya di quality check oleh sutradara. Nah, ini yang kemarin ya, tahap-tahap produksi kita sudah membahas praproduksi, pasca produksi, dan hari ini kita akan membahas praproduksi, masa produksi, dan sekarang kita akan membahas pasca produksi. Nah, pasca produksi penyutradaraan video atau film itu ada beberapa tahap. Kita akan membahas yang film ya, karena yang video itu mengikuti, tapi video memang mungkin ada sedikit perbedaan, yang mana video mungkin lebih simple gitu ya, video-video pribadi maksud saya. Nah, yang pertama itu adalah pemilihan dan pengeditan footage. Baik kita membuat video secara pribadi, secara simple, dan juga pembuatan film, itu pastinya kita harus memilih footage-nya dulu, baru kita edit footage-nya. Jadi pemilihan ini kita akan memilih bagian mana saja, video-video mana saja yang benar, yang bisa digunakan. Lalu kita masukkan ke aplikasi editing. Nah, disitulah aplikasi videonya akan di-cut dan juga diedit sedemikian rupa untuk disatukan. Jadi video-video yang benar itu disatukan dan video yang salah itu biasanya akan dibuang. Yang kedua, desain suara. Ketika sudah disatukan semua video-video, otomatis kita harus mengedit audionya juga. Nah, untuk pengeditan audio ini biasanya menggunakan aplikasi yang terpisah, tapi bisa juga digabungkan. Kalau tadi kan ada Adobe Premiere, ada Avid gitu ya, tapi kalau untuk desain suara lain-lain, scoring dan lain-lain itu bisa menggunakan aplikasi FL Studio atau aplikasi lainnya yang setipe yang biasa digunakan oleh profesional. Jadi untuk desain suara ini biasanya kita mendesain suara untuk scoring pastinya, instrumen lain-lain, dan juga biasanya kita mendesain suara itu untuk dubbing juga. Jadi kalau untuk film terkadang itu harus ada yang didubbing, entah karena dia saat proses syuting itu tidak clear suaranya atau suaranya hilang, karena kan suara dengan gambar itu diambil secara terpisah ya ketika proses pembuatan film. Nah, itu nanti pas diedit dicek apakah audionya benar atau audionya itu salah. Selanjutnya efek visual dan grafis komputer. Ya, ini maksudnya adalah online editingnya. Jadi kita memberikan VFX atau video FX yang mana ini berisikan di video tersebut kita tambahkan animasi-animasi atau efek-efek tertentu. Misalnya kita ingin membuat video film action gitu ya. Jadi kita tambahkan efek-efek seperti hantaman atau efek-efek ledakan itu ditambahkan di bagian efek
visual, dan grafis komputer itu maksudnya adalah CGI. Kalau misalkan kita menggunakan CGI 3D menggunakan Blender gitu, kita juga melakukannya di pasca produksi. Yang keempat, score musical. Nah, ini score musical dengan desain suara itu bisa disatukan, tapi bisa dibedakan juga. Kalau misalkan dibedakan, berarti kita mendesain audio bawaan di film, lalu untuk skor musikalnya diubah, tapi bisa juga disatukan. Tapi kalau misalkan untuk dipisah, berarti kita biasanya menggunakan pH produksi dari lagu tertentu untuk membuat scoring ke film atau ke video kita. Nah, ini bebas ya, bisa disatukan atau bisa juga secara terpisah, tergantung nanti jalur produksinya seperti apa. Yang kelima, color grading. Setelah videonya diedit, itu juga harus di color grading namanya. Color grading ini untuk merubah atau menentukan mood dari film. Nah, untuk color grading itu di bootcamp ini ada ya, bootcamp kampus gratis ini ada bootcamp editing. Jadi bisa nanti teman-teman barangkali untuk mengikuti bootcamp video editing, karena di situ juga ada color gradingnya. Nah, kembali ke topik. Jadi color grading ini itu selain untuk memberikan mood, itu juga menjadi korektor gitu. Jadi sebelum color grading biasanya itu dikorek dulu. Video korektor itu untuk membenarkan exposure, untuk gelap terang itu sudah harus dibenerin, udah harus fix gitu ya, seperti apa gambarnya, baru nanti diubah di color grading untuk menentukan mood. Apakah moodnya nanti lebih ke biru, lebih ke kuning, pink, dan semacamnya, itu nanti diubah di color grading. Barangkali ada warna yang belum pop up, itu akan dibuat jadi pop up melalui color grading. Keenam, penyuntingan dan pemotongan akhir. Jadi setelah semuanya dilakukan editingnya, itu pasti akan ada pengecekan lagi dan akan ada namanya pemotongan akhir. Jadi biasanya kita ketika membuat video itu kan biasanya kita pengennya bikin 5 menit aja, 10 menit aja gitu ya. Nah, kalau di film itu juga begitu. Biasanya sutradara menulis 90 menit atau 120 menit. Tapi ternyata ketika selesai diedit itu kelebihan. Nah, hal-hal yang lebih itu akan dilakukan namanya penyuntingan dan pemotongan akhir. Jadi kita cari nih scene mana, bagian mana yang sekiranya nggak terlalu penting, yang bisa kita ringkas, itu dibuang, lalu disatukan lagi agar sesuai dengan waktu yang sudah kita inginkan di awal. Kalau video pendek, vlog misalnya, kita pengen bikin vlog 10 menit aja. Ya udah, berarti kalau kelebihan 5 menit atau 6 menit itu dipotong sisanya terus disatukan. Nah, kalau untuk film itu juga seperti itu. Beberapa scene itu banyak yang dipotong karena memang adegannya kurang penting atau karena emang kelebihan durasi, jadi mau nggak mau ya dipotong agar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di awal. Yang ketujuh, tata titik dan subtitle. Ini lebih ke bagian subtitlenya gitu ya. Jadi subtitle itu untuk film-film luar atau film Indonesia pun ada. Jadi beberapa PH itu dia membuat standar, mau film luar mau film Indonesia itu ada subtitlenya. Jadi kalau film Indonesia itu biasanya dikasih subtitle bahasa Inggris. Tapi ada juga yang closed caption, jadi dia Indonesia ya bentukannya bahasa Indonesia juga. Begitu juga untuk film luar biasanya itu dikasih subtitlenya. Nah itu kalau untuk film luar mungkin ada divisi tersendiri, tapi kalau untuk subtitle ya video yang kita buat itu memang ditentukan oleh PH atau dari kita sendiri yang memang ingin memberikan subtitle. Yang kedelapan, pembuatan trailer dan promosi. Ya, pembuatan trailer ini berarti dia ngedit trailernya lalu untuk dipromosikan. Ini nanti berhubungan langsung ya dengan bagian promosi. Tapi yang pasti pembuatan trailer itu dilakukan juga di pasca produksi. Walaupun ada beberapa PH gitu ya, beberapa film yang dia itu bikin teasernya dulu itu sebelum proses syuting utama. Tapi ya mungkin itu cukup jarang dilakukan karena kebanyakan ya pembuatan trailer atau teaser itu dilakukan setelah pasca produksi. Maksud saya dilakukan di pasca produksi. Yang 9, penyempurnaan lahir. Ke-10, quality control. 11, pemasaran dan distribusi. Jadi ketiga ini adalah tahap yang paling akhir ya. Jadi yang pastinya quality check itu di bagian penyempurnaan akhir dan juga quality control itu secara bersamaan karena memang
di bagian akhir itu harus dipastikan secara runtut itu sudah aman semua, atau masih ada beberapa miss yang kurang atau ada yang harus dihapus. Dan yang terakhir itu adalah pemasaran dan distribusi. Jadi setelah semuanya aman, dirasa aman, itu film sudah bisa dipromosikan, bahkan sudah bisa juga untuk dimasukkan ke bioskop, sudah dapat tanggal tayang, dan akhirnya film tersebut bisa dinikmati. Jadi kesimpulannya, untuk proses pasca produksi itu adalah proses di akhir. Jadi proses setelah pre-production dan masa produksi, yang mana ini lebih banyak ke arah pengeditan. Jadi pasca produksi dalam pembuatan film atau video merupakan tahap penting yang membawa transformasi signifikan dari materi mentah menjadi produk akhir yang siap ditayangkan. Melalui proses editing, desain suara, dan efek visual, itu pasti akan meningkatkan kualitas dari video atau film yang kita buat. Ini berlaku ya, baik untuk film atau video, itu harus dilakukan. Terutama di tahap editing itu harus dibuat serapih mungkin agar bisa menghasilkan video atau film dengan kualitas yang tinggi. Baik teman-teman, ini ada output untuk pertemuan 7. Outputnya simpel aja. Yang pertama menjelaskan pentingnya tahap pasca produksi, dan yang kedua apa keterkaitan antara praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Sekian untuk pertemuan ke-7, dan kita akan melanjutkan pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 8 di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.